Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwaji tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadna al-muttasili ila Imam Ibn Majah rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'an bil umi wa barakatihi fid daril amin. Babus salat fi thawbil wahid. Bab tentang salat menggunakan satu pakaian. Hadis. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم. أتى رجل النبي. Lun tanwin alif lam, tanwin dan alif lam berarti sama bertemu dua huruf sakin, maka lahirkan tanwinnya. Tanwin melahirkan nun mati. Rajulunin nabiyya, telah mendatangi oleh seorang laki-laki akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ahaduna yusalli fi thawbil wahid. Salah seorang kami ia melakukan salat di dalam pakaian yang satu, dalam satu pakaian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awakullukum yajidu thawbaini. Apakah seluruh kalian memiliki dua pakaian? Maksudnya apa? Ada satu orang laki-laki melihat kawan-kawannya sholat hanya satu pakaian, pakaian lebar kira-kira selebar sapra itu, dililitkan ke badannya. Kemudian dia sholat. Dalam katanya mana kira? Katanya mana? Susah angkat tangannya. Maka laki-laki ini laporkan ke Nabi, bagaimana itu? Dia sholat satu pakaian, baju nggak ada, celana nggak ada, yang dalam-dalam nggak ada, cuma satu pakaian dililit saja. Lalu Nabi katakan, istifham ingkari ini, nggak mengapalah. Emang kalian semua punya pakaian dua lembar? Dan semuanya satu? Ini mungkin cara pemakaiannya satu dengan cara diletakkan ujungnya ke badan begini. Ada juga dengan cara dililitkan di bawah. Nah ini kebuka nih. Allahu Akbar. Hanya bagian bawah saja. Nah di sini kita pahami adalah sebuah keanehan kalau seluruh sahabat itu punya dua pakaian. Sebuah keanehan kalau seluruh sahabat punya dua pakaian. Artinya dibantah oleh Nabi kalau seluruh kalian punya dua pakaian, pasti satu. Kalau dia punya satu lah ya, dipakai satu tuh nggak ada masalah. Yang hari ini dianggap sebuah keanehan kalau satu orang punya satu baju. Mulai hari Sabtu sampai hari Sabtu lagi itu aja bajunya. Nggak ada baju lain. Satu aja juga saya. Ada begituan?
Nggak ada, aneh. Padahal selimut ada, spray ada, handuk ada, gamis warna ada, baju-baju nggak jelas riwayat hidupnya juga ada. Nah, begitu perbandingan kehidupan kita hari ini dengan kehidupan sahabat waktu itu. Tidak seluruh sahabat itu punya 2 lembar pakaian. Nah, hadis. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya beliau masuk menjumpai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, padahal dianya Nabi sedang salat. Fi saubin wahid, dalam 1 lembar pakaian. Mutawahhishan bihi, akada Nabi berselimut. Akada Nabi berselimut dengannya 1 pakaian. Itu cara pemakaiannya kalau salat dan 1 pakaian, dililitkan ke badan. Sehingga ketika sujud itu tangan nggak bisa keluar, hanya sujud di dalam pakaian. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' an Hisham bin Urwah an abihi an Umar ibn Abi Salamah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Abi Salamah, beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat fi thawbin wahid, dalam 1 lembar pakaian, mutawahhishan bihi, akada Nabi berselimut dengannya 1 pakaian, wadi'an tarafaihi ala atiqaihi, akada Nabi meletakkan 2 tepinya pakaian atas 2 pundaknya Nabi. 2 tepinya pakaian atas pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh saja. Tentu pakaiannya tidaklah sekecil ini. Kalau sekecil ini itu nggak bisa tertutup bagian bawah. Kalau sekecil ini itu cukup buat sarung saja, nggak usah diselimutin. Nah, tarafai, nih taraf ala atiqai. Nah, itu ini kan nyatu dia bawah, tapi kainnya panjang. Nih taraf, 1 tepi pakaian, ini 1 tepi lagi diselimutin. Kemudian Nabi letakkan 1 tepi di atas 1 pundak, 1 tepi lagi atas 1 pundak. Itu cara memakainya. Kalau sholat 1 pakaian, dalam tanda kutip pakaian yang lebar dan luas. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Abu Ishaq Asy-Syafi'i Ibrahim ibn Muhammad ibn Abbas qala hadatsana Muhammad ibn Hanzalah bin Muhammad ibn Abbad al-Makhzumi an Ma'ruf bin al-Mashkan an Abdurrahman bin Qisan an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu, aku pernah melihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana dia? Yusalli, mengerjakan solat, bil bi'ril ulya, di sebuah tempat namanya bi'ril ulya, fi thawbin, dalam 1 lembar pakaian.
Birrul ulya itu bi'rul ulya, bahasa kita itu sumur. Sumur itu adalah sumber kehidupan, di mana bangsa Arab, di mana ada mata air, mereka akan bermukim di situ. Maka nama tempat dia mukim itu diberi nama dengan sumurnya. Seperti mikotnya orang-orang Yaman daripada mikot haji orang Yaman dari Bir Ali. Bir Ali adalah Bi'rul Ali. Nah, apakah Bi'rul Ali dalam kitab fikih itu sama dengan Bi'rul ulya itu nggak tahu. Nah, hadis. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عمرو بن كثير قال حدثنا ابن كيسان عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra, mengerjakan salat zuhur dan mengerjakan salat asar fi thawbin, dalam satu lembar pakaian, mutalabbiban bihi. Mutalabbiban artinya mujtami'an bihi inda sadri, menggabungkan, mengumpulkan dua pakaian itu di dadanya. Jadi ujung pakaian itu terkumpul di dada kayak tadi, tebalnya di dada. Itu sama hadisnya dengan mutawahhisan bihi wa di antarafahi ala atiqaih. Itu makna daripada mutalabbiban bihi. Keadaan Nabi berselimut dengannya pakaian, meletakkan dua sisinya di atas dua pundaknya. Kira-kira yang tebal di mana? Di dada. Itu makna mutalabbiban. Terkumpul pakaian itu di bagian dada. Babu sujudil Quran. Bab sujud ketika membaca ayat Al-Quranul Karim, artinya ayat-ayat tertentu. Ayat apa saja? Hadis. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ibnu Adam, apabila membaca oleh anak Adam, artinya manusia, as-sajdah, akan ayat sujud, fasajada, maka dia pun sujud. I'tazala syaitanu yabki, menyingkirlah setan keadaan dia menangis. Menyingkir dalam keadaan menangis. Untuk bisa memahami makna ini, menyingkir dalam keadaan menangis. Dulu main-main sama kawan, nah, pas menangis kemana? Pulang ke rumah. Insyaallah. Itu anak sekarang kan. Kami dulu enggak. Nah, pergi menyendiri situ. Anak sekarang ya pulang ke rumah, bilang sama maknya. Datang pula mak ke situ. Ngapain anak saya? Nah, nangis pula anaknya. Balik ke rumah, lapor ke maknya. Akhirnya mak ini pergi ke rumah mak nih, ada lah anaknya nonton berdua. Gitu dia kejadiannya ya. Datang bapaknya, ikut lagi. Udah senang dia, istrinya diganggu oleh si bapak ini, datangnya bapaknya. Perang keluarga jadinya. Nah, jadi menyingkir menangis. Nah, kita lihat dalam pergaulan kecil-kecil dulu, ada satu orang yang dia nangis, dia malu nangis depan kawan, dia pergi ke pinggir lapangan misalnya, dia menangis itu dia. Nah, begitulah
ketika kita berada di musola, selesai azan dikumandangkan, setan lari, dia terkentut-kentut. Selesai azan dia balik lagi goda-goda. Iqamah dikumandangkan, dia lari lagi. Lepas tu selesai iqamah, dia datang lagi, masuk di celah-celah saf. Selesai salam, dia mengganggu orang solat, tarik-tarik bulu hidungnya, mengangguk-angguk dia. Ketika baca surah Waqiah, pas baca sejadah, langsung sujud, pergi dia nangis di pojok sendiri. Maka ketika kita baca ayat sejadah itu adalah balas dendam pada syaitan. Kalau setiap hari kita buat dia menangis, kapok dia sama dia tuh. Setiap hari kita digangguin dia, akhirnya setan kapok. Tapi kalau tiap hari kita buat dia tertawa, dia jadi kawan. Yaqulu, apa kata setan ketika menangis itu? Ya wailah, aduh celaka, umira ibnu Adam bis sujud fasajad. Diperintahkan anak Adam untuk bersujud, maka dia sujud. Falahul jannah, maka dia dapat sorga. Wa umirtu bis sujud fa abaitu. Aku diperintahkan untuk sujud, saya enggan. Falian nar, maka aku dapat neraka. Sedih iblis. Maka setiap hari kita buat dia sedih. Dah berapa tahun dia sedih gara-gara kita itu. Cuman sekali dalam sehari dia sedih gara-gara kita, tapi banyak gembiranya dia. Maka dia masih berkawan. Kalau ada kawan antum, dia bikin sedih antum sekali dalam sehari, tapi bikin gembira 20 kali. Masih berkawan enggak dia? Masih. Jadi enggak cukup hanya bikin dia sedih sekali sehari, tapi juga harus menahan diri supaya dia tidak bergembira. Karena kita mengikuti ajakan atau mendengarkan bisikannya. Bahkan dia tertawa kadang-kadang setan sama setan tu. Coba kamu tiup hidungnya, tiup. Oh, berhasil saya. Tuh, berhasil katanya. Saya coba lagi, oh berhasil juga saya. Tahu mereka, ini si anu ini kok susah ya ini. Kenapa orang ini kok susah yang satu nih? Ternyata kawan kita. Pantasan susah dia, karena sama-sama setan sama kita. Kawannya yang tergoda oleh dia, bukan kita. Tapi kawan dia mempermainkan dia. Mungkin kawan dia nyamar waktu itu dia jadi santri juga. Tapi hidungnya nggak ngantuk-ngantuk. Kenapa? Kamu ya. Itu perangai setan tiap hari, ya, saling berlomba-lomba. Maka setiap hari dia kada kakuzari. Adakah hari ini apa yang kamu laporkan? Itu laporan sama bos, sama iblis. Apa yang sudah kamu buat hari ini? Lupa hadisnya, tapi secara lengkapnya ada satu dosa yang kalau sempat dilakukan oleh seseorang, maka iblis mengucapkan jempol kepada anak buahnya. Makanya jempol-jempol kakinya diangkat. Nah, saking suksesnya dia dalam dosa itu. Dosa apa itu?
Menyusahkan suami istri. Oh, saya lapor, saya buat dia enggak solat, tertidur dia solat subuh, tak ada masalah itu. Bangun tidur dia langsung solat gampang. Oh, dia mencuri, kurang keren lah kerja kamu tuh. So bisa dia cerai suami istri, itu yang bagus katanya. Nah, itu musyawarah dia tiap hari. Kita musyawarah sekali seminggu. Dia tiap hari kasih laporan. Oh, tadi saya bikin ngantuk aja. Susah kali dia bikin ngantuk. Kamu nggak bisa diandalkan. Bikin ngantuk aja nggak susah. Nah, besok harus kamu bikin ngantuk dia. Yalah katanya. Ngantuk pagi ini dia. Pak Hasil, Pak, tadi saya bikin ngantuk dia. Ya, itu kecil-kecil aja dulu urus. Nanti kalau udah dewasa ada yang lebih besar lagi. Nah, kamu goda tuh jenderal tuh, ulama itu. Oh jangan, saya takut. Nah, takut dia. Mendingan saya goda 1000 ahli ibadah pada satu ulama itu. 1000 ahli ibadah gampang. Tapi kalau satu ulama itu angkat tangan saya. Itu kata setan. Itulah cerita dia hari-hari. Nah, pas baca ayat sejadah, langsung menyerungut dia. Pergi ke pojok, nangis, sedih sekali. Ya wailah, kasihan kali kita, kelompok setan-setan. Nah, maka kalau ada yang ketika baca ayat sejadah dia malas sujud, nah itu miripnya kayaknya setan ganggu dia, atau dia bantu setan, atau dia delegasi setan. Nah, baca hadis. Habibina qala hadatsana Abu Bakar ibn Khallad al-Bahili hadatsana Muhammad ibn Yazid ibn Khunais anil Hasan ibn Muhammad ibn Ubaidillah ibn Abi Yazid qala li ibn Jurayd ya Hasan akhbarani jadduka Ubaidullah ibn Abi Yazid an ibn Abbas qala kuntu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kuntu, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atahu rajul, lalu mendatangi akannya Nabi oleh seorang laki-laki. Faqala, maka berkata ya laki-laki, ini sesungguhnya aku ra'aitu, aku bermimpi al-bariha, tadi malam, fima yaran nas, fima yaran naim, pada perkara-perkara yang dimimpikan oleh orang tidur. Jadi saya mimpi tadi malam, wahai Rasul. Ya biasalah mimpi orang tidur, tidaklah mimpinya terlalu aneh. Mimpi orang tidur, ka'anni usalli, seolah-olah aku sholat. Nah, ini mimpi sahabat begitu. Seolah-olah aku sholat, aku tawaf, aku mimpi sedang mengaji. Kok kita apa mimpinya? Aku mimpi main bola. Ternyata kawan dia tendang. Aku mimpi makan. Jadi mimpi itu sesuai dengan kebiasaan dan yang dipikirkan. Mimpi itu sesuai dengan kebiasaan dan yang kita pikirkan. Maka sahabat bercerita kepada Nabi, ka'anni seolah-olah usolli, aku solat, ila asli syajaratin, di pangkal pohon atau ke pangkal pohon. Itu sutratul musallinya, pangkal pohon. Faqara'tu sajdah, lalu saya baca ayat sajadah. Ketika saya baca ayat sajadah, maka sujud jugalah pohon tersebut karena sujudnya aku. Sujudlah pohon tersebut karena sujudnya aku. Fasami'tuha,
Maka aku mendengarkannya pohon membaca ketika sujud begini, Allahumma htut anni biha wizra waktub li biha ajra waj'alha li indaka dhukhra. Itu doa pohon ketika sujud sejadah. Ya Allah, hapuskan dari aku ya Allah, hapuskan dari aku biha dengan yang sujud akan dosa, waktub li, dan tuliskan bagi aku, biha dengannya sujud, ajra akan pahala, waj'alha, jadikan olehmu akannya sujud bagiku, indaka di sisimu, dhukhra sebagai simpanan amal. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Para'aitu, maka aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'as sajadah, beliau membaca ayat sajadah, fasajad, beliau sujud, fasami'atuhu, maka aku mendengarkan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, membaca fi sujudihi, dalam sujud beliau, mithlal ladzi akhbarahu ar-rajul, seperti sesuatu yang memberitakan kepadanya Nabi oleh laki-laki tersebut, angkau lis syajarah, dari bacaan pohon tersebut. Jadi itu yang Nabi baca ketika sujud. Ini bacaan ketika sujud tilawah yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Asbabul wurudnya adalah pengambilan dari bacaan satu pohon. Coba ulang Abu, bacanya apa? Allahumma htut, bukan dibaca di kitab. Allahumma htut anni biha wizra waktub li biha ajra waktub li waj'alha li indaka zukhra. Itu kita amalkan. Oke, ulang. Maka wajib bermazhab kepada Imam Syafi'i. Bingung dia kenapa itu pula kata-kata. Imam Syafi'i dengar sekali langsung hafal. Ini dah 2 kali 3 kali enggak hafal-hafal, mau bikin mazhab sendiri pula. Mau langsung ambil hukum ke hadis Nabi, langsung ke Quran, enggak anti mazhab. Hafalannya aja begitu, anti mazhab lagi. Salafi. Bukan antum, salafi maksud saya. Sehingga para imam kalau lewat tempat-tempat ada lantunan-lantunan syair yang tidak bermakna, ditutup telinganya karena takut hafal. Nah, hadis. Kemudian hadatsana Ali bin Amr al-Ansari, ya ibnu Sayyid al-Umawi Ali bin Jurayd an Musa bin Uqbah an Abdullah bin Fadli an al-Arad an Ubaidillah bin Abi Rafi' an Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada. Diriwayatkan dari Imam Ali karamallahu wajhah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada ia Nabi idza sajada, apabila Nabi sujud, Nabi membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lilladzi syaqqa sam'ahu wa basara tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, karenamu lah aku bersujud. Allahumma laka sajadtu, karenamu lah aku sujud. Wa bika amantu, denganmu aku beriman. Babu adadi sujudil Quran, bab jumlah sujud dalam Al-Quran.
berapa jumlah ayat sujud dalam Al-Quran? Hadis. وفي قال حدثنا حرولة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن أبو وهب قال أخبرني عمر بن الحارث بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم درداء قالت حدثني أبو درداء أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, ini keluarga cinta ilmu. Nah. Jadi Sayyidatina Ummi Darda meriwayatkan daripada Abi Darda. Itu Abi Darda dulu rajin mengaji, bisa diriwayatkan kepada Ummi Darda. Abi Darda sekarang malas hadir pengajian, hanya Ummi Darda yang rajin pengajian, majlis taklim, ibu-ibu yang ramai, bapak-bapak nggak ada majlis taklimnya, pengajian mingguan, bapak-bapak nggak hadir juga. Lalu dia larang lagi ibu-ibu majlis taklim, tetap aja di rumah, nggak perlu majlis takliman. Ya, kalau Abi Darda pergi mengaji, sampai di rumah disampaikan pengajiannya. Hingga Abi Darda nggak mengaji, akhirnya Ummi Darda bikin majlis taklim. Karena mereka butuh ilmu. Selagi bapak-bapak tidak bergerak untuk dalam pengajian, dalam pembelajaran agama, maka majlis taklim tidak boleh ditutup. Tapi kalau bapak-bapak sudah mulai bergerak, pengajian nih, pengajian itu, ini dan itu, maka majlis ibu-ibu sudah boleh ditutup. Ini dilarang ibu-ibu mengaji. Waktu yang sama, bapaknya juga nggak mengaji. Lebih parahnya lagi, disampaikan ceramahnya dari ibu-ibunya di rumah, marah lagi bapaknya. Kata Ustaz tadi rokok itu haram. Ya Ustaz tuh nggak mau rokok, iyalah haram. Coba kalau dia tahu candu rokok, pasti nggak haram. Coba punya dalil juga. Nggak selesai satu, iyalah. Pak, riba itu haram. Kan kita makan berdua. Iyalah. Itu kalau sampai Ummu Darda yang bergerak. Tapi kalau Abi Darda yang bergerak, dia pemimpinnya, gampang. Nah, semua kebijakan bisa diikutkan dengan syariat. Nah, perlu ada pergerakan pengajian Abi Darda supaya Ummu Darda bisa melakukan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Kalau antum mau buka pengajian majlis taklim, kasih nama Majlis Taklim Abu Darda. Annahu sesungguhnya Sayyidina Abi Darda radhiyallahu an sajada, beliau pernah sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda asyrata sajadatan, 11 kali sujud. Coba lihat perhatian keilmuan Sayyidina Abi Darda, perhatian beliau. Sujud bersama Nabi beliau hitung 11 kali dengan ayat yang berbeda. Kan kuat itu? Beliau catat, oh, hari ini Nabi sujud nih, ayat ini nih. Oh, dah kedua. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi sampai 11 kali beliau hitung. Min hunna, di antaranya adalah surah An-Najm. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عثمان بن فائد قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوان عن المهدي بن عبد الرحمن بن عبيدة بن خاطر قال حدثني عمتي أم درداء عن أبي الدرداء قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Ummi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sajadtu, aku bersujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda asrata sajdatan, sebanyak 11 kali sujud, laisa fiha, tidak termasuk dalam 11 tersebut dari mufassal satu pun. Mufassal
Jadi Al-Quran di segi panjang pendek ayatnya itu terbagi kepada pertama sab'ut tiwal, 7 ayat, 7 surah terpanjang, sab'ut tiwal. Kemudian mi'in, yaitu ayat Quran yang surahnya ayatnya ratusan, disebut dengan mi'in. Kemudian mufassal. Mufassal juga dibagi kepada 3. Pertama tiwal mufassal, kemudian terbagi 2, tiwal mufassar sama kisarul mufassal. Kata beliau, laisa fiha minal mufassal syai', tidak termasuk dalam 11 itu dari mufassal apapun. Ini mufassal lain lagi penafsirannya mungkin, karena tidak cocok dengan penafsiran tadi. Pertama surah Al-A'raf, kedua surah Ar-Ra'd, kemudian surah An-Nahl, kemudian surah Bani Israel, kemudian di surah Maryam, kemudian surah Al-Hajj, situ ada 2, ada 7. Kemudian sajdah Al-Furqan, sujud dalam surah Al-Furqan. Kemudian Sulaiman dalam surah An-Naml. Kemudian surah As-Sajdah. Kemudian pada Shad, itu sujud syukur. Kata ulama tidak sunnah dalam solat, batal solat kalau sujud dalam solat. Kemudian sujud Hawamim dalam surah yang diawali dengan Hamim. 6. Hadis. Wa bi hadatsana Muhammad ibn Yahya qala hadatsana ibnu Abi Maryam an Nafi' ibn Yazid qala hadatsana Al-Harits ibnu Sa'id Al-Wataqi an Abdullah bin Munaim min Bani Abdul Kilal an Amr ibn As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu, telah membacakan kepada Sayyidina Amr bin As 15 sajadatan fil Quran, 15 tempat sujud dalam Al-Quran. Minha, di antaranya 15 ada 3 dalam surah Mufassal. Itulah surah Mufassal, 3 dalam surah Mufassal. Berarti penafsiran di atas laisa fiha minal mufassal syai', tidak termasuk padanya 11 satu pun daripada mufassal. Berarti betul tuh, mufassal itu sesuai dengan uraian yang ulama katakan. Mufassal, kalau tiwal mufassal berawal daripada surah Al-Hujurat sampai An-Naba, itu disebut dengan tiwal mufassal. Kemudian awsatul mufassal berawal daripada An-Naba sampai Wadduha. Kemudian kisarul mufassal itu berawal pada Wadduha sampai An-Nas. Jadi dari 15 sujud tilawah tadi, itu 3 yang ada di mufassal, cuman 3 yang ada di mufassal, yaitu surah Iqra, kemudian Iqra, Fasjud wa qatarib, 2 lagi Alam Nasrah, Insyikab letaknya di mana itu? Setelah An-Naba, berarti berada di tiwal mufassal. Berarti serasilah hadis ini sama hadis di atas. Di atas 11 sajdah itu tidak ada satu pun dari mufassal. Yang di bawah 15, 3 dari mufassal. Kemudian pada surah Hajj itu ada 2 kali sujud.
Pada surah Hajj itu ada 2 kali sujud. Nah, berarti mufassalnya semana dengan yang dijelaskan oleh ulama fikih. Dah tulis Rifki pengertian mufassal di situ. Nah, itulah. Tak apa saya ngomong lama-lama tentang mufassal kalau enggak tulis. Hadis. ومن قال أبو بكر ابن أبي شيبة قال سفيان ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sajadna, kami sujud bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada idza samaa'un saqqat dan pada Iqra bismi rabbik. Hadis. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء وانشقت. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada, melakukan sujud tilawah pada surah Idzas Samaa'un Saqqat. Berkata Abu Bakar bin Abi Syaibah, ini hadis termasuk hadis Yahya bin Sa'id. Ma sami'tu ahadan yadhkuruhu ghairah. Tidak pernah aku dengar siapapun yang menyebutkan hadis ini selain beliau. Itu hadis Sayyidina Yahya bin Sa'id. 1 jam 51 menit. Cara bacanya itu. Babu itmamis salati, bab menyempurnakan salat. Ini hadisnya panjang. 6. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد. Nah, ini tentang musi'is shalah, orang yang jelek salatnya, orang yang insyaallah Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, dakhalal masjidah, dia masuk ke masjid. Fasalla, lalu dia salat. Wa Rasulullah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi nahiyatin, ada di satu pojok di masjid. Faja'a, maka dia pun datang. Fasallama, lalu dia ucapin salam. Dia datang lalu ucapin salam. Begitu adabnya. Jadi jangan masuk masjid jumpa orang dulu, solatnya nanti. Masuk masjid solat dulu baru jumpa orang. Faja'a, maka datanglah laki-laki itu. Fasallama, lalu dia ucapkan salam. Assalamualaikum. Faqala, maka Nabi jawab, wa'alaika. Farji', pulanglah, kembalilah. Fasalli, maka salatlah. Fa innaka lam tusalli, maka sesungguhnya kamu itu belum salat. Tadi itu enggak salat itu. Laki-laki itu pun taat. Faraja'a, dia pun kembali. Wasalla, lalu dia salat lagi. Summa ja'a, kemudian dia datang lagi.
Fasallama, lalu dia ucapkan salam kepada Nabi SAW. Faqala, maka Nabi katakan, wa alaika, kamu juga. Farji', maka kembalilah. Fasalli, maka salatlah. Fa innaka lam tusalli, maka sesungguhnya kamu belum salat. Ba'du, setelahnya. Yang setelahnya itu pun belum salat. Qala fi tsalitsah, berkata ia laki-laki pada kali ketiga. Ini kalau usah salat juga bakalan enggak salat juga ini. Nah, berapa kali diulang pun tetap aja enggak salat karena caranya salah. Fa'allimni ya Rasulullah, ajari aku wahai Rasul. Ajari aku ya Rasulullah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta ila shalah, apabila kamu ingin melakukan salat, fa asbighil wudu'a, maka sempurnakan olehmu akan wudu. Summastaqbilil kiblata, kemudian menghadaplah kamu ke kiblat. Fakabbir, maka bacalah takbir, Allahu Akbar. Summa qra', kemudian bacalah ma tayassara ma'aka, apa saja yang mudah bersamamu dari Quran. Nah, di sini yang dipakai oleh mazhab Imam Abu Hanifah, bahasanya dalam solat itu tidak wajib baca Al-Fatihah. Yang penting baca Quran, apa saja boleh. Kalau mazhab kita enggak, mesti Al-Fatihah. Mazhab Imam Abu Hanifah, apa saja pun boleh. Nah, bacalah olehmu ma tayassara, apa saja yang mudah bersamamu dari Quran. Sumarka, kemudian rukuklah. Hatta tatma'inna raki'an, sehingga kamu tenang, stabil dalam keadaan rukuk. Sumarfa, kemudian bangkitlah. Hatta tatma'inna qa'iman, sehingga kamu tumaknina, sehingga kamu tenang keadaan berdiri. Sumasjud, kemudian sujudlah. Hatta tatma'inna sajidan, sehingga kamu tenang dalam keadaan sujud. Sumarfa' ra'sak, kemudian angkatlah kepalamu. Hatta tastawiya qa'idan, sehingga kamu stabil dalam keadaan duduk. Sumaf'al dzalik, kemudian kerjakanlah demikian. Fi salatika, sepanjang salatmu. Kulliha, semuanya. Di dalam salatmu semuanya. Nah, begitu caranya. Tapi walaupun mazhab Imam Abu Hanifah mengambil hadis ini sehingga menyimpulkan membaca Al-Fatihah itu adalah pilihan, yang ianya, yang wajibnya baca Al-Quran. Tapi di sisi lain mazhab Imam Abu Hanifah tidak mengambil tumaknina, tidak mengambil tumaknina. Maka dalam mazhab Abu Hanifah, tumaknina dalam i'tidal, duduk antara dua sujud itu tidak wajib. Karena i'tidal dan duduk antara dua sujud bagi mereka bukan rukun inti, hanya pemisah antara rukun inti, yakninya berdiri, ruku, sujud. Nah, hadis. وبنا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, diriwayatkan daripada Muhammad bin Amr bin Atha, aku pernah mendengar Aba Humaid As-Sa'idi
pada 10 orang dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di golongan, di sekelompok 10 orang sahabat Nabi. Fihim, di antara mereka ada sahabat Sayyidina Abu Qatadah. Pokoknya 10 itu sahabat Nabi semuanya. Tambah Abi Sa'id Al-Humaid, Abi Humaid As-Sa'idi. Berarti ada 11 orang. Apa kata Sayyidina Abu Humaidin? Ana a'lamukum bisolati Rasulillah. Saya lebih tahu dari kalian, saya lebih mengerti dari kalian dengan solat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka sahabat-sahabat yang lain bertanya, lima, kenapa? Itu namanya haus ilmu, itu namanya husnuzon. Itu disebut dengan tawadu'. Bukan dikatakan saya lebih tahu daripada kalian yang salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu sok tahu, saya juga tahu. Itu namanya gadang kapalo. Sahabat tidak. Jadi bahasa yang keluar dari sahabat itu walaupun seolah-olah itu adalah bahasa sombong, tapi tidak dengan niat kesombongan. Sehingga sahabat yang lain mengatakan, kenapa? Kok kamu lebih tahu dari kami? Kenapa? Fa wallahi ma kunta bi aktsarina lahu taba'a. Maka demi Allah, kata sahabat yang lain, tidaklah kamu dengan yang paling sering dari kami baginya Nabi mengikuti. Kita hadir di majlis Nabi itu hampir-hampir sama banyaklah. Tapi kalau Sayyidina Abu Hurairah yang bilang, itu kami yakin aja, karena dia hari-hari bersama Nabi. Tapi kalau kamu yang bilang, ntar dulu, demi Allah, kamu itu bukanlah yang terbanyak, yang paling sering di antara kami mengikuti Nabi. Wala aqdamana lahu suhbah, tidak juga kamu itu yang paling duluan dari kami baginya Nabi bersahabat. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar yang bilang, kami akur aja, awal masuk Islam, atau Sayyidina Utsman, atau Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau kita ini kan baru-baru juga, samalah, sama-sama masuk Islam. Qala, berkata ia Sayyidina Abu Humaid, betul apa yang kalian sampaikan tadi itu enggak salah. Kita sama-sama masuk Islamnya hampir sama, ngikutin Nabi pun sama seringnya. Qalu, mereka katakan, kalau begitu fa'ari, tampilkanlah, praktekkanlah, coba kamu praktekkan kalau memang iya. Qala, berkata ia Sayyidina Abu Humaid As-Sa'idi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qama, apabila beliau berdiri, ila salati, kepada salat, kabbara, beliau takbir. Nah, di sana lahir satu rukun. Rukun salat itu adalah takbir. Sebelumnya harus berdiri, qoma, berdiri, kabbara, takbir, summa rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima mankibai, sehingga mensejajarkan ia Nabi dengan keduanya dua tangan akan dua pundaknya Nabi. Wa yakirra, dan tetap kullu udwin, setiap anggota tubuh, minhu, darinya Nabi, fi maudhi'ih, pada tempatnya. Sudah diangkat tangan, kemudian bersedekap, tetap stabil
enggak bergerak lagi. Summa yaqra'u, kemudian Nabi membaca. Membaca di sana adalah surah dan Al-Fatihah sebelumnya. Summa yukabbiru, kemudian Nabi takbir. Wa yarfa'u yadayhi, dan Nabi mengangkat kedua tangannya. Hatta yuhadhiya, sehingga mensejajarkan ia Nabi bihima, dan keduanya dua tangan, mangkibaih, dua pundaknya Nabi. Summa yarka'u, kemudian rukuk ia Nabi. Wa yada'u rahataihi, dan meletakkan ia Nabi akan dua rahahnya, dua bundar telapak tangannya, ala rukbataihi, atas dua lututnya, mu'tamidan, hakada Nabi bertekan. La yasubbu ra'sahu wa la yakna'u, tidak menegakkan ia Nabi akan kepalanya, dan tidak juga menundukkan. Ditegakkan tidak, ditundukkan tidak, berarti datar. Mu'tadilan, hakada Nabi datar, hakada Nabi lurus. Kemudian Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah. Wa yarfa'u yadayhi, mengangkat ia Nabi akan kedua tangannya. Hatta yuhadhiya, sehingga mensejajarkan ia Nabi bihima, dengan keduanya dua tangan, mangkibaihi, dua pundaknya Nabi. Hatta yakirra, sehingga stabil, kullu azmin, setiap tulang, ila maudhi'i, ke tempatnya. Jadi setelah angkat tangan itu kan tulang bergerak tadi, kemudian lurus kembali, stabil. Setelah stabil, summa yahwi ilal ardi, kemudian turun ia Nabi ke tanah, artinya sujud. Wa yujafi, dan merenggangkan ia Nabi baina yaday an jambai, antara dua tangan Nabi dari dua lambung. Jadi tangan dan lambung itu renggang. Summa yukabbiru, kemudian takbir ya Nabi. Wa yajlisu, dan duduk ya Nabi. Ala rijlihil yusra, atas kakinya Nabi yang kiri. Artinya duduk antara dua sujud. Hatta yarji'a, sehingga kembali kullu azmin, setiap tulang darinya Nabi ke tempatnya tulang. Summa yakumu, kemudian berdiri ya Nabi. Fayasna'u, maka Nabi melakukan fi raka'atil ukhra, pada rakaat yang lain, misla zalik, seperti itu juga. Jadi ada pergerakan tangan, ada bacaan, kemudian ada posisi yang betul, kemudian ada tumakninah, ketenangan. Summa idza qama, kemudian apabila berdiri ya Nabi minar rak'ataini, dari dua rakaat, yaitu dari tasawuf awal, rafa'a yadayhi, mengangkat ya Nabi akan kedua tangannya. Hatta yuhadhiya, sehingga mensejajarkan ya Nabi bihima, dengan keduanya dua tangan, mangkibaihi, dua pundaknya Nabi, kama sana'a, sebagaimana telah melakukan ia Nabi indaftitahis salat, ketika memulai salat. Summa yusalli, kemudian mengerjakan salat ia Nabi baqiyata salatih, sisa salatnya Nabi, hakadha, begitu juga. Ada bacaan, ada pergerakan, ada ketenangan, dan ada keseimbangan. Hatta idza kanatis sajdah, sehingga apabila adalah sujud, allati, yang qadi fiha at-taslimu, yang mengakhiri padanya sujud oleh salam, yang mengakhiri padanya sujud oleh salam, artinya sujud yang setelahnya langsung salam. Ada pinggul kanan, pinggul kiri,
Kita duduk di pinggul kiri. Mutawarrikan, hakada Nabi mutawarrik, tawarruk. Kalau mereka sahabat yang lain bilang sadaqta, kamu betul. Hakaza, begitulah ada melakukan solat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana yusalli, hakaza kana yusalli. Di kalimat itu terjadi tanazu'. Nah, kana butuh fa'il, itu kana tam. Yusalli juga perlu fa'il. Jadi fa'ilnya kana dan yusalli yaitu sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Mungkin qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abdullah ibn Sulaiman an Harith ibn Abi Rijal an Umar qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Amrah, beliau mengatakan aku pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa pertanyaan yang diajukan? Kaifa kanat salatu Rasulillah, bagaimana adalah salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qalat, berkata ya Sayyidatina Aisyah, kana an-nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa, apabila berwuduk ya Nabi, fa wada'a yadayhi fil ina', maka meletakkan ia Nabi akan kedua tangannya di dalam wadah. Kalau diuraikan dalam kitab fikih, yaitu mesti dengan niat menciduk. Dua tangan masukkan dalam wadah, niat iktiraf. Jadi Nabi meletakkan kedua tangannya dalam wadah sambil membaca Bismillah. Sammallah, Nabi membaca Bismillah. Wa yusbighul wudu'a, dan menyempurnakan ia Nabi akan wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yakumu, kemudian berdiri ia Nabi mustaqbilal kiblati, hal keadaan menghadap kiblat. Fa yakabbiru, maka takbir ya Nabi. Wa yarfa'u yadayhi, mengangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dua tangannya. Idza amankibai, sejajar dengan dua pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yarka'u, kemudian rukuk ya Nabi. Wa yada'u yadayhi, maka meletakkan ya Nabi akan dua tangannya ala rukbatayhi, atas dua lututnya Nabi. Wa yujafi, dan merenggangkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'adudaihi, dengan kedua lengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kedua pangkal lengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adud, pangkal lengan. Kalau pangkal lengan direnggangkan, maka siku ikut renggang. Maka dalam kitab fikih bahasanya siku. Jafil mirfaqain, merenggangkan dua siku daripada dua lambung. Summa yarfa'u ra'sah, kemudian mengangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kepalanya. Fayuqimu sulbahu, maka meluruskan ia Nabi akan sulbinya. Arti sulbi di sini tulang punggungnya. Wa yakumu, dan berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kiaman, akan berdiri. Huwa atwalu min qiyamikum, dianya berdiri Nabi itu lebih lama daripada berdirinya kalian. Huwa atwalu, dianya berdiri Nabi, atwalu itu lebih lama, min qiyamikum, dari berdirinya kalian, qalilan dikit.
lebih lama dikit. Kemudian sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayada'u yadayhi, maka meletakkan ya Nabi akan dua tangannya Nabi tijahal kiblati, mengarah ke kiblat. Nah, itu yang disebutkan dengan kitab fikih lurus. Karena hadisnya adalah tijaha, menghadap ke kiblat. Wa ijafi, merenggangkan ya Nabi bi'adudai, dengan dua pangkal lengannya Nabi, mastata'a, semampu yang Nabi lakukan, semampu yang Nabi bisa buat, fima ra'aitu, menurut yang aku lihat. Summa yarfa'u ra'sahu, kemudian mengangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kepalanya Nabi. Fayajlisu, maka duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadamihil yusra, atas telapak kakinya Nabi yang kiri. Nah, duduk di atas telapak kaki. Wa yunsibul yumna, dan menegakkan ya Nabi akan kaki kanannya, tegak sehingga membentuk siku-siku, itu tegak. Wa yakrahu, dan membenci ya Nabi ayyaskuta, bahwa miring ya Nabi ala sikihil aisar, atas bahagiannya Nabi yang kiri. Ya Nabi enggak mau kalau badan beliau itu miring ke kiri. Itu salat-salat di surau-surau. Hampir serentak buat begitu. Tasawuf akhir. Nah, ini semua. Semuanya imamnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau begini mana utak leher sampai sini cuma karena miring tadi itu. Nah, itu yang Nabi enggak mau. Sehingga kalau semua rata begitu, begini. Sama hiasan background di itu. Itu disebut dengan itik pulang sore. Nah, itu Nabi enggak mau yang begituan. Nabi maunya lurus. Walaupun duduk tasawuf akhir, tapi luruskan badan. Lurus. Khair. Babu taksir salati fi safar, bab memendekkan salat dalam safar. Dalam safar salatnya pendek, enggak lama. Hadis sampai khatam kitab saya ini. Wa bi hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Syarih an Yazid an Zubayd an Abdurrahman bin Abi Laila an Umar radhiyallahu anhu qala salatus safari rak'atani. Salatus safari rak'atani, salat dalam safar itu 2 rakaat. Zuhur 2, Asar 2, Isya 2, Subuh 2 juga, Maghrib yang 3. Kenapa Maghrib bilang 3, dibiarkan 3? Karena Maghrib itu adalah salat ganjil miliknya siang. Dia adalah salat ganjil milik siang. Witir malam, witir kan ganjil. Witir itu disunahkan di akhir malam. Nah, salat ganjil di akhir siang ya maghrib. Maka dibuatlah 3 rakaat. Asal usul salat itu dulu 2 semuanya. Subuh 2, zuhur 2,
Asar 2, Isya 2, Maghrib 2. Subuh ketika mukim ditambah 2. Nah, subuh ditetapkan untuk mengenal asal istilah-istilah alasan-alasan yang diberikan oleh ulama fikih. Subuh dibiarkan 2, zuhur tambah 2, asar tambah 2, maghrib masih tambah 2, isya tambah 2. Tapi karena maghrib ini witirnya siang, dibuat dia 3. Subuh untuk mengenal asal-usul salat. Maka ketika safar kembali dia ke asalnya. Salatus safar raka'atan, salat dalam perjalanan itu 2 rakaat. Salat Jumat juga 2 rakaat. Salat Id 2 rakaat. Tamamu ghairu qasrin, itu sempurna. Sempurna tidak ringkas. Jumat 2 rakaat itu salat sempurna, tidak diringkas. Id itu salat sempurna 2 rakaat, tidak diringkas. Lewat lidah Nabi Muhammad SAW. Maka berdasarkan hadis ini, lemah pendapat yang mengatakan 2 khutbah itu adalah pengganti 2 rakaat zuhur. Kalau dikatakan 2 khutbah adalah pengganti 2 rakaat zuhur, maknanya Jumat itu adalah zuhur yang diqasar. Jumat adalah zuhur yang diqasar. Bertentangan di sini. Salat safar 2, Jumat 2, Id 2 itu sempurna, bukan qasar. Dia salat 2 rakaat sempurna, bukan salat yang diqasar. Lewat penyampaian Nabi Muhammad SAW, itu hadis mauquf fi hukmil marfu'. Kenapa? Walaupun pernyataan daripada Sayyidina Umar, tapi di ujungnya ala lisani Muhammadin, berarti jadilah dia marfu'. Berarti pendapat yang mengatakan zuhur, salat Jumat adalah zuhur yang diqasar, diganti penggantinya 2 rakaat lagi, yaitu dengan 2 khutbah, itu pendapat yang tidak kuat. Hadis. Wabillahi qad hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair, hadatsana Muhammad bin Bashir, qala anba'ana Yazid bin Ziyad bin Abi al-Ja'di an Zubair an Abdurrahman bin Abi Layla an Ka'b bin Ujrah an Umar radhiyallahu anhu qala salatus safari rak'atani. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, salat safar 2 rakaat, salat Jumat 2 rakaat, Idul Fitri, Idul Adha 2 rakaat. Tamam itu salat sempurna, bukan salat yang dipendekkan. 4 dikurangi jadi 2, tidak. Lewat lidah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Wa bi hadatsana Abu Bakar bin Syaibah qala hadatsana Abdullah bin Idris an ibn Jurayj an ibn Abi Ammar an Abdullah bin Babai an Ya'la bin Umayyah qala sa'altu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qultu. Dari tabi'in Imam Ya'la bin Umayyah, beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Aku katakan waktu itu begini, laisa alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Tidak ada dosa terhadap kalian. Laisa alaikum junah, tidak ada terhadap kalian itu dosa. Antak suruh, bahwa kalian mengqasar minas salati, dari salat. Kapan kalian tidak dosa mengqasar salat? Kapan? In khiftum, jika kalian khawatir, ayyaftinakumul ladzina kafaru, bahwa memfitnah akan kalian, mengancam akan kalian, mengganggu akan kalian oleh orang-orang kafir. Surah An-Nisa ayat 11 itu berbicara tentang qasar salat. Alasannya adalah takut diganggu oleh orang kafir.
ketika ayat itu saya bacakan dan saya bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah qausar salat masih berlaku? Padahal di ayat itu dikatakan qausar salat itu kalau takut diganggu orang kafir. Wa qad aminan nas, sungguh telah amanlah manusia. Sekarang kondisi sudah aman, apakah masih qausar salat? Ayat kan bilang kalau takut diganggu orang kafir. Faqala, berkatalah Sayyidina Umar bin Khattab, ajibtu mimma ajibta min. Saya pun heran dulu tentang perkara yang kamu heran darinya. Nah, kamu heran, saya pun pernah heran. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal demikian. Pernah saya tanya kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Shadaqatun. Itu sedekah. Tasaddaqallahu biha alaikum. Yang telah bersedekah oleh Allah dengannya sedekah atas kalian yang ada di dalam perjalanan. Shadaqatun itu adalah sedekah yang telah bersedekah oleh Allah dengannya atas kalian. Faqbalu shadaqatahu, maka terima oleh kalian sedekahnya Allah. Nah, begitu cara memahaminya. Kalau kita pahami Al-Quran tanpa hadis Nabi, maka kesimpulannya adalah qausar salat kalau daerah tidak aman dalam perjalanan. Tapi setelah kita pahami dari hadis Nabi, ternyata Nabi katakan begitu. Itu adalah keringanan yang Allah berikan, terimalah keringanan Allah. Nah, jadi karena di sini ada perintah faqbalu shadaqata, terimalah keringanan Allah, maka ulama ada yang berpendapat qausar hukumnya wajib. Qausar hukumnya wajib. Maka dianjurkan kepada kita ketika melakukan perjalanan untuk melakukan qausar salat, tidak tamam. Kenapa? Khurujul minal khilaf mustahab. Di luar pada perbedaan pendapat ulama, hukumnya dianjurkan. Allah, kalau kita nggak boleh disuruh. Syariat itu sesuai dengan nafsu. Qausar salat 2 rakaat dalam safar tuh enak sekali. Apalagi penumpang mobil tanpa AC. Apalagi perjalanan yang melelahkan, enak qausar salat. Kalau kita safar seumur hidup, cukup salat 11 rakaat tiap hari, 3 waktu. Supir antar kota, antar provinsi, bukan antar kota, supir antar provinsi, dari Padang ke Jawa, itu salat tiap hari bisa 11 rakaat, 3 waktu lagi. Segampang itu, nggak salat juga. Kamu berhenti makan kan? Kalau nggak mau berhenti makan, kalau nggak boleh berhenti makan, mana? Komplain, mesti berhenti makan. Tapi untuk sholat tidak mesti. Karena kalau nggak sholat nggak mati, tapi masuk neraka. Tapi kata pertimbangan itulah. Alhamdulillah, informasinya hari ini bis-bis sudah memerintahkan memanggil kepada penumpangnya untuk sholat. Hampir makan sholat. Terus semuanya merokok dia. Udah Pak? Udah, ayo kita makan. Termanggil aja, tapi dia nggak sholat. Nah, lumayan. Daripada satu tempat kita minta sholat, dia nggak mau memperhatikan. Udah seperti itu. Medan nanti.
Nggak mau diberhentikan. Kalau antum antar Padang ke Jawa, antar Jawa Padang, nggak pernah kami jumpa supir yang nggak berhenti di 3 waktu. Pasti subuh mah nggak terlambat. Nggak pernah jumpa itu artinya sejak saya naik mobil. Naik mobil adalah 2 kali 3 kali. 6. Hadis. Abi Naqahdana Muhammad bin Ruhi Fa'ambana al-Laythu ibn Sa'ad An ibn Shihab An Abdullah bin Abi Bakar ibn Abdurrahman An Umayyah ibn Abdullah ibn Khalid Annahu qala li Abdullah ibn Umar Inna najidu salatal hadari wa salatal khawfi fil Quran. Allah. Dari Sayyidina Abdullah bin Khalid, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wahai tuan guru, inna sesungguhnya kami, najidu kami temukan salat hadar, salat khauf dalam Quran. Salat hadar ada dalam Quran, salat khauf juga ada. Tapi kami tidak temukan salat safar. Qala lahu, berkata kepadanya Abdullah bin Khalid, Umayyah bin Abdullah bin Khalid, oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ba'atha ilaina Muhammadan, telah mengirim kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala na'lamu syai'an, dan kita tidak tahu apa-apa. Kita nggak tahu apa-apa. Dan so tahu. Fa innama naf'alu kama ra'ayna Muhammadan yaf'alu. Hanya saja kita melakukan sebagaimana kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan. Kamu jangan banyak tanya begitu. Sumber agama bukan satu-satunya Quran, tapi adalah yang keduanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ittiba. Ittiba Nabi jawabannya. Kalau kamu tidak jumpa jawabannya dalam Al-Quran. Karena Allah kirim kepada kita Nabi Muhammad. Sebelumnya kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu bagaimana yang wudu, bagaimana yang salat, bagaimana ini, itu dan sebagainya. Nah, karena kita nggak tahu, maka kita lakukan saja apa yang pernah kita tahu Nabi Muhammad lakukan. Hadis. Abi Naqahdana hadatsana Ahmad ibn Waqdah qala anbana Ahmad ibn Zaid an Bishr ibn Harb an ibni Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, apabila keluar ia Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ini kota artinya Madinah, lam yazid ala rak'ataini, niscaya tidak menambah ia Nabi atas 2 rakaat, sehingga Nabi pulang ke kota Madinah. Jadi Nabi tidak menambah salat daripada 2 rakaat. Artinya nggak ada qobliyahnya, nggak ada ba'diyahnya. Ini 2 rakaat doang. Tapi witir selalu Nabi jaga dalam safar. Nah, hadis. Abi Naqahdana Muhammad hadatsana Muhammad ibn Abdul Malik ibn Abi Shawwarib wa Jubarah ibn Mughallis qala hadatsana Abu Awana an Bukar ibn Akhnas an Mujahid ibn Abbas radhiyallahu anhu qala iftaradallahu salata ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Iftarada, telah mewajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan salat lewat lidah Nabi kalian, ala lisani nabiyikum, lewat lidah Nabi kalian, fil hadari, di dalam hadar, artinya ketika di kampung halaman,
arba'an 4 rakaat. Wa fis safari, di dalam perjalanan 2 rakaat. Itu dalil tentang qasar salat. Babul jam'i bainas salataini fis safari, bab menjama' antara 2 salat dalam safar. وفي حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن إبراهيم بن إسماعيل عن الكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير عن وعطاء بن أبي رباح وطاووس أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء. Diriwayatkan dari beberapa orang imam, yaitu Imam Mujahid, Imam Sa'id bin Jubair, Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Tawus, meriwayatkan hadis ke Abdul Karim. Di Syekh Abdul Karim ini punya guru tabi'in banyak. Dalam hadis ini 4 gurunya: Imam Mujahid, Imam Sa'id bin Jubair, Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Tawus. Akhbaruhu, mereka semuanya itu memberitakan kepada Abdul Karim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. 4 imam itu berarti tabi'in orangnya, tabi'in. Berguru langsung kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, annahu, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, akhbarahum, telah memberitakan kepada mereka imam-imam yang 4, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana ada ya Rasulullah, ya jema'u menjama' antara maghrib dan isya dalam safar. Min ghairi ayyu'jilahu syai', dari tanpa menuntut bersegera akannya Nabi oleh apapun, dari tanpa ada menyegerakan akannya Nabi oleh apapun. Artinya dalam perjalanan itu tidak ada yang menuntut Nabi harus bergerak, harus segera dalam perjalanan, harus cepat sampai di tempat tujuan. Tidak ada tuntutan itu. Kalau ada tuntutan itu kan bisa saja dipahami. Arti Nabi menjamak itu dalam safar bukan karena safar, tapi karena safar yang Nabi lakukan adalah safar yang mesti cepat. Tapi ketika diberikan penjelasan, Nabi menjamak antara isya, maghrib dan isya dalam safar. Safar yang bagaimana? Safar yang tidak menuntut bersegera akannya Nabi oleh apapun, dan tidak juga mengejar akannya Nabi oleh musuh. Wala yakhafu syai'an, dan tidak takut ia Nabi akan apapun. Itu safarnya, safar damai, safar dalam keadaan perjalanan aman, bukan perjalanan yang mesti cepat sampai, bukan perjalanan yang harus cepat berjalan karena dicari seseorang. Tidak, safar yang santai, safar yang tidak terburu-buru. Nabi melakukan jama' antara maghrib dan isya. Hadis. Bagi kepada sana Ali bin Muhammad haddatsana Waqi' an Sufyan an Abi Zubair an Abi Tufail an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' ya Nabi antara zuhur dan asar dan maghrib dan isya pada perang Tabuk, pada safar. Nah, safarnya yang dilihat, yang perangnya pada safar. Jadi ada kawannya masing-masing, zuhur, asar, maghrib, isya. Babut tatawu'i fi safar, bab salat sunat dalam safar. Masih dituntut enggak salat sunat dalam safar? Hadis. Wabihi hadatsana Abu Bakar ibn Khallad al-Bahili qala hadatsana Abu Amir an Isa bin
حفص ابن عاصم. Isa bin Hafsi bin Asim bin Umar bin Khattab. Nah, siapa Isa itu oleh Umar bin Khattab, Rifki? Hah? Cucu Sayyidina Umar bin Khattab punya anak bernama Asim. Nah, itu anaknya. Asim punya anak nama Hafs. Nah, itu cucunya. Hafs punya anak namanya, berarti Cicit. Hadis ini direkan daripada Cicit Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Cicit beliau? Haddatsani abi, telah meriwayatkan hadis kepada saya oleh ayahku. Siapa ayahnya Isa? Hafs bin Asim. Qala, berkata ia ayah, kunna ma'a ibni Umar fi safarin. Adalah kami bersama Abdullah bin Umar dalam safar. Siapa ayahnya tadi? Hafs. Hafs itu bersama dengan Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa hubungan Sayyidina Hafs dengan Sayyidina Abdullah bin Umar? Keponakan dan paman. Jadi Hafs, anak daripada Asim, itu melakukan perjalanan bersama saudara Asim, yaitu Abdullah bin Umar. Biasalah kita ikut sama adik bapak, sama kakak bapak dalam perjalanan. Qala kunna ma'a Abdullah bin Umar fi safar fa shalla bina, dia pun salat ngimamin kami. Summan sarafna ma'ahu wan sarafa, kemudian kami berpaling bersamanya dan dia berpaling. Qala, dia berkata ya Hafs, berkata ya Hafs bin Asim, faltafata, maka menoleh ia Sayyidina Abdullah bin Umar. Fara'a unasan, dia lihat beberapa orang yusallun, mengerjakan salat. Salat apa, Safirullah? Salat sunat ba'diyah lah. Salat sunat ba'diyah. Maka berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, ma yasna'u haula, apa yang dilakukan oleh mereka-mereka itu? Kan kita sudah salat tadi kan? Apa yang mereka buat itu? Saya bilang yusabbihun, mereka salat sunat. Karena dia tidak biasa salat sunat. Dia enggak mau meninggalkan salat sunat dalam safar. Berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, "Law kuntu musabbihan la atmamtu salati." Jikalau adalah aku itu melakukan salat sunat, kalau aku mau mengerjakan salat sunat juga, la atmamtu salati, sungguh aku akan sempurnakan salatku. Ya, daripada salat sunat mendingan zuhur dibuat 4 rakaat. Maka kalian ketika dalam safar zuhur saja yang wajib 4 rakaat jadi 2, maka salat sunat ba'diyah yang 2 jadi hilang. Kan jadi 1. Jadi 1 itu salat apa jadinya? Zuhur yang 4 rakaat, gara-gara safar 4 jadi 2, maka ba'diyah yang 2 jadi enggak ada. Kan enak tu sunnah begitu. Maka saya ikut Sayyidina Abdullah bin Umar. Dan safar enggak ada sunat lagi dalam safar. Tapi kalau kita ada mukim di tempat tu tinggal 2 hari 3 hari, mutar-mutar situ saja, itu mestilah solat sunat.
Kecuali mau terburu-buru buat telur lah lagi babnya. Allah, itu yang namanya agama. Pakai ittiba, mauquf, tauqifi. Ya ibn akhi, wahai putra saudaraku, wahai keponakan aku, ini sesungguhnya aku sahibtu Rasulullah, aku pernah menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menemani Nabi dalam perjalanan. Falam yazid ala rak'ataini fis safar, maka tidak melebihkan ia Nabi dari 2 rakaat salat wajib yang diqasar dalam safar, sampai mencabut akannya Nabi oleh Allah. Sampai meninggal begitu Nabi buat. Lakukan salat sunat, lakukan salat wajib dalam safar dengan qasar, Nabi tinggalkan salat sunat rawatibnya. Kemudian sahib tu Abu Bakrin, aku mendampingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau falam yazid ala rak'atain, juga tidak menambah lebih pada 2 rakaat. Kemudian sahib tu Umar, aku temani bapak saya sendiri Umar, kakekmu. Falam yazid ala rak'ataini, dia juga tidak menambah atas 2 rakaat. Semua sahib tu Utsman, kemudian saya dampingi Sayyidina Utsman. Falam yazid ala rak'atain, dia juga tidak menambah 2 rakaat, sampai mencabut akan mereka oleh Allah. Allah SWT yaqul laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jelas kan? Begitu keponakan mengamalkan agama itu. Esa masa rugi kalau nggak salah kau beli abang dia. Alhamdulillah masa rugi itu bagus. Tapi dalam safar ini apa namanya, arahan secara umum. Ada juga taksisnya. Kita mau sholat di satu tempat, pas masuk azan berkumandang. Ketika azan berkumandang, kita lihat jam digital 7 menit lagi. Kita safar, nggak usah sunat, duduk aja langsung. Itu bukan safar nama itu, alasannya itu famale. Kita mau ikut juga sama orang tempatan, mau sholat zuhur dulu berjamaah, lepas itu nanti mau kita gabung sama jamaah kita, jamaah takdim asar. Kita masuk masjid, azan selesai kumandang, jam digital katakan 7 menit lagi iqamah, dia milih berdiri aja nggak sholat. Kamu nggak sholat? Musafir. Mengapa? Falam yazid ala rak'ataini fis safar. Nabi tidak pernah menambah 2 rakaat dalam safar. Itu luruh tabung, mas. Itu luruh tabung. Mikirnya begini, kamu kan duduk juga, kamu kan berdiri juga, waktu juga tidak bisa melakukan sholat secara langsung, nunggu orang juga. Kalau itu apa salahnya sholat sunat dulu? Sholat sunat, tahiyatul masjid lah, sekalian qabliyah zuhur. Itu cara berfikir. Nah, tapi kalau nggak ada tuntutan-tuntutan yang lain, apalagi ada tuntutan yang lain, misalnya apa? Kita mampir satu tempat. Mampir ini sudah mampir yang ke, bukan mampir yang ke, mampir yang ditunggu-tunggu. Pas mampir WC 2, jamaah 20. Nah, kita yang pertama masuk WC dan beruduk. Sampailah di musola sambil nunggu kawan, apa salahnya kau dia? Sholat sunat? Nah, itu mikir. Mikir. Dan sampai juga qaulul haq yuradu bil batil. Memang kata-katanya benar, kami safar, falam yazid ala rak'atain. Tapi kan ada pertimbangan-pertimbangan lain. 6, itu yang saya maksudkan.
Secara umumnya memang begitu. Tapi dalam hal-hal tertentu kita ada pertimbangan sambil menunggu kawan kita sholat. Hadis وبه قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووس عن السبحة في سفر فالحسن بن المسلم بن يناق جالس عنده فقال حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر. Kata Usama bin Zaid, ini bukan sahabat nih, bukan Sayyidina Usama bin Zaid, tapi Usama bin Zaid juga namanya. Kebetulan nama beliau sama nama ayahnya sama dengan sahabat. Apa kata Usama bin Zaid? Aku pernah bertanya kepada Imam Tawus. Imam Tawus itu salah satu murid Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang subhah fi safar. Berarti subhah salat sunat. Dan Hasan bin Muslim bin Yannaq duduk di samping beliau. Jadi saya tanya kepada salah seorang alim, kepada seorang imam, di samping imam yang menjawab pertanyaan saya itu ada imam lain lagi. Nah, itu lebih jawabannya lebih meyakinkan. Faqala, apa kata Imam Tawus? Haddatsani Siapa yang ditanya tadi? Aku bertanya kepada Tawus tentang salat sunat dalam safar. Faqala, maka berkata ia, Imam Yannaq berarti. Aku bertanya kepada Imam Tawus tentang salat sunat dalam safar. Padahal Hasan bin Muslim bin Yannaq duduk di samping beliau. Berkatalah Hasan bin Muslim ini, kawannya yang jawab, muridnya yang jawab. Bisa dipahami? Aku bertanya kepada Imam Tawus tentang salat sunat di safar. Di samping beliau ada duduk Hasan bin Muslim. Faqala, berkatalah Hasan bin Muslim, haddatsani Tawus. Tawus telah ceritakan ke saya. Jadi yang tanya Tawus, biasa saja yang jawab. Nah, gitulah rumusnya. Kenapa? Saya barusan tanya. Annahu, sesungguhnya Imam Tawus pernah mendengar Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, farada Rasulullah, telah mewajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salat al-hadar wa salat as-safar. Salat waktu di kampung, salat waktu di kampung halaman ketika tidak bepergian, dan salat ketika safar. Fakunna, maka adalah kami, nusalli, kami mengerjakan salat fil hadar, ketika di kampung halaman kami, qobliyah juga, ba'diyah juga. Dan kami mengerjakan salat dalam safar, qobliyah juga, ba'diyah juga. Nah, ini mazhab daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beda sama Abdullah bin Umar. Kalau kita lihat hadisnya, hadis 1071 itu hadisnya, Masya Allah, nggak ada ta'liq. Ada hadis Bukhari. Nah, 1071 itu hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis riwayat Imam Nasa'i. Tahu dah? Nah, itu gunanya kitab mahal dikit. Kemudian 1072 hadis itu riwayat Imam Ibnu Majah doang. Itu Imam Ibnu Majah. Apa situ? Muhammad juga. Nah, kitab saya tidak. Infarada bi Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah doang. Khair. Nah, kita pakai pendapat yang kuat. Nah, ketika nunggu kawan itu kita pakai pendapat Sayyidina
Atau bin Abbas, akan komplit itu, nyaman hidup. Nah, yang baku kayak yang baku dan kaku kayak orang kaku-kaku itu. Kuku kakiku kaku-kaku. Babu selesai. Tutuplah pas sini. Nah, habis ini. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.